kita baca 19, Daud sedang sembahyang. Dia ngomong, apa maju atau tidak? Tapi lihat caranya, bertanyalah Daud kepada Yahweh. Nah, kalau Daud sekarang kumpul para perdana menteri, presiden, dia digoblok-goblokan. Goblok kamu, negaramu diserang musuh, tanya lagi. Ya maju. Tapi dia bertanya. Contohnya silakan kok. Nah. Dia tanya pada Yehova, Yahweh. Dia tanya. Nggak berdoa. Dia menghadirkan papanya ada di depan dia. Kalau tanya kan begitu, bukan? Pasti ada orang yang nulis itu. Nah, apalagi kalau kita sudah percaya dia itu Immanuel. Coba renungkan. Menurut saudara, Immanuel itu kayak apa sih? Ayo, Immanuel. Coba berikan gambaran buat saya. Immanuel artinya apa? Ya, betul. Tuhan menyertai kita. Tapi bagaimana bentuknya? Terus menerus, saya mau tunjukkan ini. Walaupun tidak semua kita pernah berasal dari agama lain, tapi semua kita pasti ngerti. Semua agama di dunia ini, saudara, kalau umatnya lagi sembahyang lalu kentut nggak sengaja, itu batal. Harus ulang dari depan. Pernah tahu nggak itu? Semua agama. Sebab itu kurang ajar. Tapi buat kita, ayo saya tanya jujur. Kalau Yesus itu Immanuel, jangan tersinggung ya. Saya tanya betul. Kalau kita lagi berak, dia tetap Immanuel tidak? Ayo. Betul? Begitu kita masuk terus, sorry aku di luar aja kayak gitu. Apa Yesus berkata begitu? Enggak. Walaupun kita berak, dia tetap Immanuel. Maka itu buat kita mau kentut, mau berak, sembahyang lanjut. Papa kita gak pusing dengan barang itu. Katakan amin. Ini luar biasa, sorry. Ini kebenaran kita harus tahu. Karena memang kita bukan agama. Kita punya hubungan dengan Papa. Bertanyalah Daud kepada Yahweh, maju atau tidak? Bukan karena dia takut. Tidak. Karena dia mengandalkan papanya. Lalu Papa bilang maju. Menang dia. Lihat ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi, entah berapa minggu atau berapa bulan setelah yang pertama kejadian itu, pasti bukan sampai tahun-tahun, paling berapa minggu, berapa bulan, maju lagi. Lihat sikap Daud kepada Papa. Dia tanya lagi loh, saudara. Coba kalau model kayak kita, tanya lagi atau antem aja. Sama kok masalahnya. Toh orang-orang itu juga. Tapi Daud tanya lagi. Lihat itu. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memecah dan Efraim, maka bertanyalah Daud kepada Yah. Coba kau bacakan ayat 23-nya aja. Langsung jawab. Menurut saudara, Tuhan di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru memang sama pribadinya, cuma sikapnya. Tuhan yang dimana yang lebih gampang ditemui, perjanjian lama atau perjanjian baru? Secara kebenaran firman. Ayo, secara kebenaran firman, lama atau baru? Baru. Sebab Yesus sudah mati dan jalannya sudah terbuka. Jadi seharusnya kita ini orang-orang percaya di perjanjian baru itu harusnya lebih gampang diskusi dengan Tuhan, komunikasi dengan Papa, sebab jalan sudah terbuka. Tapi kenapa justru yang di perjanjian lama bisa lebih dekat kepada Papa di surga daripada kita? Nah, ada yang salah. Ya, tirai itu yang terbelah. Satu-satunya tanda ketika Yesus Tuhan kita mati menyerahkan nyawanya, tirai itu robek. Nah, tirai itu 4 lapis, saudara. Itu nggak sembarang orang boleh masuk ketemu Papa di situ. Itu cuma setahun sekali. Tapi begitu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, langsung robek. Artinya sejak hari itu sampai seterusnya, Papa gampang ditemui. Nggak pakai korban, nggak pakai darah, nggak pakai apa-apa lagi. Hanya nyebut nama Tuhan Yesus, kita masuk. Seharusnya kita ini lebih gampang untuk mendengar Papa bicara. Ini langsung loh, tanya jawab. Itu mengenai Ustaz. Seharusnya kita semua seperti itu. Tapi kenapa kita nggak bisa seperti itu? Karena kita masih di konsep agama. Bahkan tidak sedikit gereja mengajarkan. Ini pendetanya berkali-kali saya dengar. Hati-hati loh, jangan gampang-gampang ada suara Tuhan, suara setan itu kamu dengar. Loh, pendeta malah nakut-nakuti. Itu gobloknya pendeta itu nggak pernah kenal papanya. Loh, kita lebih gampang mendengar suara Papa. Dia Papa, kita anak. Siapa namanya Pak Yunus anaknya? Fender. Nah, sekarang deh, Fender duduk dengan papanya. Saudara, inilah konsep kita harus pakai. Lukas 11, nggak usah
catat boleh. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Tuhan Yesus berkata begini, Papa mana di antara kamu yang paling jahat sekalipun, kalau anaknya minta roti dikasih ular, minta telur kasih kalajengking dan sebagainya? Ada nggak Bapak? Gila pun nggak akan begitu. Apalagi Papa di surga 13. Dia akan memberi Roh Kudus kepada setiap orang yang minta daripadanya. Jadi begini, kalau kita lagi berdoa, kita lagi bersekutu dengan Papa, kita lagi nyapa dia, entah di gereja, entah di rumah, bahkan entah di WC, nggak apa-apa. Pokoknya lagi ngomong, Papa, terima kasih engkau baik. Nggak mungkin Papa akan berkata, oh, aku akan coba tak kasih setan satu pada anak ini. Papa nggak sekejam itu. Maka itu nggak mungkin kalau kita berdoa lu dengar suara setan. Nggak mungkin, pendeta itu yang goblok gitu aja sudah. Nah, coba lihat Fender. Dia lagi enak di pangku. Masa 10 menit kemudian dia berdoa, ini papaku atau bukan ya? Ayo, itu namanya anak apa itu? Kurang ajar betul. Kok usah duduk dengan papa kok pakai tanya ini papa atau bukan? Jadi kalau kita lagi berdoa, lagi bersekutu, apalagi lagi rindu dengan papa, terus ada suara datang. Ini suara apa ini? Jangan begitu. Itu pasti papamu. Amin. 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 Kecuali kalau lagi doa di kuburan. Nah itu tanya ini suara siapa ini? Ngerti? Lu ngerti gak ilustrasinya ini? Kalau di kuburan mesti tanya, suara siapa ini? Ya ngapain kita doa di kuburan? Jadi imani Lukas 11. Tidak mungkin ada suara setan. Kalau kita lagi cari dia betul-betul. Papa sayang kita. Mendengar suaranya gak harus lewat audible, lewat kuping. Gak harus. Saya akan buktikan. Kita buka Yeremia 17. Maaf, Yeremia 18. Yeremia 18. Kita lihat ayat ini. Ini salah satu contoh. Ada banyak contoh di Alkitab. Begitu pula Daud. Waktu dia bertanya, Yahweh menjawab. Bukan jawabannya, hai Daud, iya juga nggak begitu, nakut-nakutin malahan. Ya ngomong seperti papa ngomong dengan anak, anak ngomong dengan papa. Begitu pula ketika Nuh bergaul dengan papa, lalu disuruh buat kapal. Ingat tuh saudara, zaman itu perahu saja belum pernah dipakai orang. Jadi belum ada transport air, apalagi getek juga belum ada, tau getek? Rakit-rakit itu juga belum ada. Tiba-tiba papa bilang, Nuh buat kapal. Nuh pasti bingung, kapal itu apa? Karena belum pernah ada orang buat. Lalu gimana caranya Nuh tahu? Papa gambar. Nah waktu saya ngajar sekolah minggu pakai cara ini anak-anak, maka papa menggambarkan Nuh sebuah kapal. Maka itu Nuh bisa jawab saya dengan pede, dengan yakin berkata. Maka itu saya belajar dari anak-anak. Ingat Tuhan Yesus berkata, jadi mereka itu profesor-profesor saya. Tiba-tiba 3 anak tanya serentak, Om, kalau Tuhan gambar pakai pensil apa, kertas apa? Ya ampun, saya nggak pernah kepikir itu. Loh itu logikanya anak-anak loh. Saya pikir hebat, saya sudah ngajar. Taunya ditanya balik. Makanya itu berkali-kali saya di sekolah minggu saya itu belajar banyak. Kalau saya ditanya oleh guru-guru dosen-dosen saya itu, saya nggak bisa jawab. Saya bilang anak-anak, kalau bisa panggil anak-anak. Tapi saya anggap itu profesor saya. Minggu depan saya jawab. Saya mesti belajar dulu seminggu ini. Ya dia gambar pakai apa ya? Saya kena tanya balik. Seminggu itu saya belajar. Saya tanya teman-teman saya, siapa yang tahu Tuhan gambar pakai apa? Tolong saya ini. Minggu depan saya ujian itu. Saya bilang. Jawabannya ada di Alkitab. Saya ingat ketika Tuhan Yesus di Yohanes 8, dia lagi melukis di tanah. Ketika perempuan itu masih ingat enggak? Wah, saya senang sekali dapat jawaban itu. Minggu depan saya ketemu lagi. Sekarang Om ketemu jawabannya. Ayo kita buka Yohanes 8. Jadi papa melukisnya di tanah pakai jarinya. Ada jawabannya di Alkitab. Saya banyak menemukan pewahyuan baru karena kumpul anak-anak. Hebat mereka itu. Jarang sekali papa bicara lewat kuping, itu jarang. Seringkali lewat perasaan atau lewat ide kita muncul sesuatu. Kita lihat Yeremia 18 ayat 1. Firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia bunyinya. Lah itu enak sekali loh. Dikit-dikit dengan firman, dikit-dikit dengan firman. Pergilah, kalau saya pakai bahasa anak-anak pergilah ke rumah segera. Dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana kau akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Coba kita renungkan dulu. Kalau ada firman, pergilah segera ke rumah tukang periuk, aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Logika kita,
di rumah tukang periuk ada kebaktian nggak? Karena ada firman Tuhan di situ, pasti ada yang khotbah. Atau nggak ada persekutuan.